kita. Saya share screen dulu. Oke, baiklah ya. Jadi kita masuk ke perubahan syarat penugasan ya. Jadi jika ya misalnya temuan audit tersebut ya tidak mendukung pernyataan manajemen, jadi di dalam hal ini ada ketidaksanggupan dalam suatu audit yang telah disepakati ya secara efektif ataupun ya membatasi lingkup auditnya. Maka dalam hal ini bisa saja terjadi perubahan syarat penugasan. Namun ya yang layak dipertimbangkan dari seorang auditor dengan perubahan syarat tersebut itu mempengaruhi tidak ya misalnya dilatar belakangi oleh temuan ataupun isu yang timbul dalam suatu audit. Ya misalnya auditor ya sudah memiliki temuan bahwa kasnya bermasalah. Ya. Namun ya perusahaan ternyata ingin mengganti misalnya lingkupnya jangan kasnya Pak yang diaudit. Ini tentunya auditor ya harus bisa skeptis ya, tidak mudah percaya bahwa mengapa kok syarat auditnya itu dirubah ya, padahal kesepakatan pertama adalah akun kas, tetapi kenapa dirubah? Nah, ini layak nggak dipertimbangkan oleh auditor? Jika memang ya itu ternyata melatar belakangi temuan ataupun isu yang timbul dalam suatu audit, ya ini auditor patut mencurigai ya, seperti itu. Nah ini, jika memang tidak berdasarkan temuan, memang karena adanya perubahan, misalnya perusahaan baru saja melakukan akuisisi ya dan lain sebagainya, jika permintaan untuk mengubah surat penugasan ya, syarat penugasan memang layak atau yang disebut dengan revised engagement letter, yaitu dapat dibuat suatu perjanjian tulis dari kantor. Dan jika tidak menyusun perubahan penugasan, tidak diizinkan manajemen untuk melanjutkan audit ya, dengan syarat semula, auditor itu wajib mengundurkan diri atau disebut dengan withdraw from the audit engagement ya, jika dimungkinkan oleh hukum ataupun ketentuan perundangan yang berlaku. Ya, bisa saja auditor ya, karena itu tadi ya misalnya tidak ada kesepakatan ya, kemudian perusahaan ingin merubah karena adanya suatu temuan ya, temuan kecurangan. Nah, ini daripada nanti menimbulkan masalah auditor yang nantinya akan menjadi tuntutan hukum, maka bisa saja auditor itu mengundurkan diri atau withdraw from the audit engagement. Yang tentunya pengunduran, kemudian memastikan lain seperti EJWG pemilik ataupun ya dari untuk ya perjanjian kerja ini harus sudah dibayarkan. Dalam strategi auditor dalam hal ini wajib ya mengidentifikasi ciri-ciri dari suatu penugasan harus bisa yang harus dilakukan. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, bulan Maret kemarin ya, kalau sekarang kan sudah new normal, itu jauh lebih baik ya, walaupun juga sebenarnya juga resikonya juga tinggi. Jadi kalau komunikasi sekarang kan bisa secara langsung dengan memakai prokes atau protokol kesehatan. Dulu waktu bulan-bulan Maret, April ya tahun 2020 karena masih sangat santer sekali ya pemberitaan COVID-19, maka sifat komunikasi yang dilakukan secara online. Nah, ini ya. Jadi ini kita harus tahu ya, pengaturan waktunya seperti apa, strategi auditnya seperti apa. Jadi misalnya
mengaudit di era pandemi itu harus bagaimana. Nah, ini kan juga harus membuat strategi audit lagi yang tepat sasaran. Kemudian memperhitungkan faktor-faktor dalam kearifan profesional atau judgment auditor yang penting untuk mengarahkan dari upaya-upaya tim. Kemudian memperhitungkan hasil dari kegiatan prapenugasan ya, termasuk menentukan apakah pemahaman yang diperoleh partner ya ataupun penugasan dari partner lain memang relevan bagi entitas tersebut. Ya, jadi harus bisa memahami kegiatan-kegiatan prapenugasan ya. Kemudian harus bisa memastikan sifat waktu dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan tersebut. Ini tadi strategi audit menyeluruh itu kan kita harus bisa menentukan materialitas ya, diskusi tim audit dan juga audit strategi audit secara menyeluruh. Inilah ini masih bagian dari risk assessment loh ya. Belum risk respon kita itu. Kita itu baru masuk ke risk assessment-nya dulu, baru menilai resiko terlebih dulu. Jadi acuan dari strategi audit secara menyeluruh adalah ISA 300 ya dalam menyusun rencana dan strategi audit ya. Bagian dari tahap pertama dalam suatu proses audit atau yang disebut dengan risk assessment ini bisa kalian buka ya di buku kalian ya ISA 300. Nah, ini auditor wajib mengembangkan rencana audit yang akan memasukkan penjelasan mengenai sifat, waktu, dan luasnya prosedur penilaian resiko yang direncanakan, yang sebagaimana ditetapkan dalam ISA 315. Kemudian sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit selanjutnya yang direncanakan, sebagaimana ditetapkan dalam ISA 330. Kemudian prosedur audit lainnya yang direncanakan yang diwajibkan agar penugasan audit tersebut sesuai dengan ISA. Jadi pengembangannya ya harus sesuai dengan ISA 330. Jadi silakan dibaca. Nah, ini ya. Dalam merencanakan suatu audit ya, maka seorang auditor harus bisa memiliki skeptisisme profesional dan juga menyadari bahwa mungkin ada situasi di mana laporan keuangan dapat disalahsajikan secara material. Jadi misalnya Mbak Eva Nurhalimah memberikan laporan keuangan yang akan diperiksa oleh Mbak Nur Fasika misalnya. Mbak Eva menyatakan bahwa laporan keuangan saya ini sudah bagus Pak, ya, sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, kemudian dari timnya Mbak Nur Fasika, apakah percaya begitu saja? Kan tidak ya Mbak Nur ya. Jadi Mbak Nur harus memiliki skeptisisme profesional ya. Jadi apa iya bahwa laporan keuangan yang diberikan Mbak Eva ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Lah ini Mbak Nur Fasika harus melakukan ya audit ataupun mengidentifikasi dengan kita melakukan suatu pemeriksaan ataupun audit. Jadi skeptisisme profesional ini harus terus dikembangkan ya agar kita benar-benar mengetahui apakah di dalam laporan keuangan tersebut terdapat salah saji material. Ya. Nah, ini tadi ya 3 tahap audit ya. Manfaatnya apa sih kalau kita mampu merencanakan audit ya? Kalau kita mampu merencanakan audit dengan baik, maka setiap anggota tim ya dapat belajar dari partner dan juga tim inti yang berpengalaman. Karena apa? Karena di dalam satu tim audit itu pasti ada auditor senior dan juga auditor junior. Auditor junior bisa belajar dari auditor senior. Dengan auditor senior itu memberikan tugas-tugas ya yang sudah ya dipetakan ya dan juga dipetakan dan juga diberikan kepada auditor junior. Sedangkan auditor seniornya mengevaluasi. Makanya dalam hal ini auditor junior harus ya memiliki pengalaman ya berguru ya kepada auditor senior yang nanti mereka akan memiliki jam terbang ya kerjanya juga cukup tinggi. Kemudian penugasan di organisasi yang dilengkapi dengan sifat audit yang dikelola secara baik. Ini juga harus bisa direncanakan dengan baik pula. Kemudian pengalaman ya yang terkelola dari audit terdahulu ini juga sangat penting. Kemudian area penting ataupun rawan dalam audit itu mendapatkan perhatian yang tepat. Ingat, kita sudah masuk ke ISA ataupun International Standard Audit, berbeda dengan audit konvensional. Maka yang perlu menjadi fokus itu adalah resiko ya, resiko. Jadi area penting ataupun rawan dalam audit ini mendapatkan suatu perhatian yang tepat. Kemudian masalah yang mungkin terjadi ya
Kan bisa saja perubahan, di tengah waktu terjadi pandemi, padahal audit sedang berjalan. Nah, ini kan kita perubahan-perubahan ini ya, ataupun uncertainty ya, ketidakpastian, itu kan juga harus bisa dipertimbangkan, diantisipasi. Ternyata baru mengaudit ya, misalnya pada suatu pemerintah daerah ya, pada saat itu terjadi penangkapan KPK misalnya. Nah, ini kan juga hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Ya, jadi masalah yang mungkin terjadi diantisipasi dan juga diselesaikan tepat pada waktunya. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan deadline. Ya, jatuhnya misalnya 40 hari, jadi harus bisa dikerjakan 40 hari. Ya ini ya, jadi setelah kita ya mengetahui masalah ya, kita harus bisa mengantisipasi masalah waktu yang mungkin terjadi, dan juga kita harus mampu mendokumentasikan audit ya agar direview secara tepat waktu. Ya. Setelah kita mendapatkan temuan-temuan itu harus direview ya, direview terlebih dahulu agar nanti opininya juga tepat. Kemudian pekerjaan oleh orang lain juga dapat dikoordinasikan ya, maka kita membutuhkan yang namanya konfirmasi dari pihak eksternal ya ataupun dari pihak internal. Nah, ini ya. Kemudian perencanaan ya dilakukan pada 2 tingkat, yaitu tingkat pertama pada strategi audit secara menyeluruh ataupun overall audit strategi, ataupun pada tingkat kedua pada rencana audit rinci. Ya, jadi nanti kalau kita sudah masuk ke materialitas ya, itu nanti kita akan belajar mengenai apa overall materiality, specific materiality ya. Itu nanti akan saya jelaskan ya. Next. Ya ini ya penyusunan strategi audit secara menyeluruh ya dimulai pada awal penugasan ya. Jadi di sini ada pengalaman di masa lalu dengan entitas tersebut ya. Kemudian ada penugasan lain yang dilakukan oleh klien, pertemuan dan pembahasan dengan tim auditnya, sumber eksternal lain ya sudah saya jelaskan ya seperti artikel koran, majalah dan juga internet, dan juga informasi baru prosedur audit yang gagal ataupun ya situasi baru yang dihadapi selama audit yang akan mengubah strategi yang dirancanakan sebelumnya. Nah, inilah bisa jadi penyusunan audit itu bisa dimutakhirkan ataupun diperbaharui. Nah, ini audit rinci ya. Jadi ini penilaian resiko secara spesifik ya. Jadi lebih spesifik misalnya ke akun tertentu rencana audit rinci ya, dibandingkan dengan rencana audit secara luas ya, secara laporan keuangan. Nah, kemudian ya tim audit ya menjadi sangat mudah dalam melakukan strategi audit secara menyeluruh apabila dokumentasinya itu berupa memo singkat yang berisi ya, sifat dan waktu penugasan ya, masalah dalam audit terdahulu, perubahan dalam keadaan tahun berjalan, kemudian ada revisi dalam suatu strategi audit, dan juga tanggung jawab spesifik dari anggota tim audit. Ini juga, nah ini ya, menilai risiko dan memberikan suatu tanggapan. Jadi kita harus mampu menentukan materialitas ya secara keseluruhan ataupun PM performance materiality. Kita juga harus bisa melihat sifat dan luas prosedur penilaian suatu risiko ya. Dan juga
resiko yang telah kita nilai ya pada tingkat laporan keuangan, ya kita harus membuat tanggapan secara menyeluruh, dan juga kita bisa mengkomunikasikan garis besar lingkup dan waktu yang direncanakan untuk audit kepada TJW. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, selesai. Silakan ada yang mau ditanyakan ya berkaitan dengan audit yang telah saya jelaskan. Biasa saya akan memberikan waktu 15 menit ya, untuk kalian berdiskusi. Silakan 3 pertanyaan dari kalian dan dijawab oleh kalian sendiri. Saya hanya tinggal menambahkan. Monggo, silakan. Perlu saya tunjuk. Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak siapa ini? Namira. Mbak Namira. Gimana Mbak Namira? Gimana Mbak? Jadi untuk salah saji laporan keuangan itu kan bisa disebabkan karena kecurangan dengan kesalahan, Bu. Cara membedakannya itu bagaimana ya, Bu? Apa kembali berpedoman dengan tadi toleransi 10%? Gitu. Oke, ya, betul, betul. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Ibu izin bertanya. Mbak Lira, gimana Mbak? Ya, kan tadi saat kita menerima atau melakukan penugasan kan kita memilih KAP yang independen atau dan tidak ada benturan di dalamnya. Nah, mengapa kita harus memilih KAP yang independen dan tidak ada benturan di dalamnya tersebut? Nah, terus jika saat memilih tadi ternyata kita memilih KAP yang terjadi benturan di dalam KAP tersebut. Nah, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh KAP-nya sendiri maupun kliennya, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Jadi ada ya kayak ini ya. Coba nanti temannya ya yang sudah tahu jawabannya ya. Nanti dijawab pertanyaan dari Mbak Lira. Satu lagi Mbak Eva, gimana Mbak? Iya Bu, saya izin bertanya yang mengenai manajemen dan TCWG yang tadi, yang pengendalian, kayak peran TCWG dalam auditing tuh gimana ya Bu? Audit ya? Dampaknya dia ngasih misalnya kayak peraturan-peraturan atau apa gitu terhadap auditingnya. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Eva, Mbak Lira, dan juga Mbak Namira? Silakan pertanyaan Mbak Namira dijawab lebih dahulu. Mungkin Mbak Eva juga bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Namira, mungkin kalau sudah ada jawaban. Mbak Nuril? Mana Mbak? Belum nemu, Bu. Sebentar, masih baca. Tadi malam nggak dibaca ya? Baca sekilas aja. Baca sekilas info ya, kayak berita. Ada yang bisa menanggapi atau bisa memberikan masukan? Ayo, siapa yang jawab? Mas Abdullah? Halo, Mas Abdullah? Masih baca-baca, Bu. Ini motor lagi. Baca, Bu. Baca sambil tidur ya. Ayo, Mbak Dian, coba Mbak Dian Sitri, karena mau memberikan pendapat. Ayo dong. Nggak kayak pas di pengantar bisnis ya, kayaknya kalau di pengantar bisnis apa materinya jauh lebih berat mungkin. Itu
Mbak Titut tuh laki-laki apa perempuan nih? Titut Kristiaji. Lagi. Ini baru browsing, Oh, Bu. laki-laki. Hah? Baru browsing, Bu. Andalannya browsing ini. Kayak anak saya SD aja, andalannya browsing. Saya kalau mengajari anak saya bahasa Arab, karena saya nggak bisa bahasa Arab, akhirnya saya juga browsing. Ayo, siapa lagi? Mbak Hafsah. Atau ada yang sudah menemukan? Ayo pertanyaannya tadi Mbak Namira gimana Mbak Namira? Coba diulang Mbak Namira. Gimana Mbak? Pertanyaan tadi gimana? Mengenai salah saji laporan keuangan itu kan bisa disebabkan karena kecurangan dan karena kesalahan. Cara membedakannya itu bagaimana ya Bu? Kemudian apakah juga menggunakan pedoman toleransi 10% tadi? Oke. Bu, aku mau coba jawab ya. Ya, gimana Mbak Felicia? Yang Namira buat bedain yang kecurangan sama kesalahan. Lah kan tadi kan audit itu kan disuruh dokumentasi. Misalnya kalau ada kecurangan kan bisa dicek tuh dari dokumentasinya tuh ada buktinya enggak. Untuk kesalahan kan biasanya ada bukti dokumentasinya terus nanti bisa tinggal dibenerin. Kalau kecurangan enggak ada, bukan tahu Bu. Gimana? Itu loh yang tadi disuruh yang dokumentasi setiap audit ngapain gitu. Kalau kecurangan itu kan kayaknya nggak ada dokumentasi nih. Tapi kalau kesalahan kan ada, terus nanti bisa dicek, dicocokin. Oke, terima kasih Mbak Felicia. Ada yang bisa menambahkan? Yang lainnya? Saya mau menambahkan. Ya Mbak Nur gimana? Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan saji, nanti auditor wajib untuk melakukan penilaian ulang atas laporan keuangan. Kemudian atas penilaian tersebut, auditor nanti bisa menemukan kesimpulan gitu Bu atas dokumentasi yang telah tersedia. Nah, kan yang tadi penilaian risikonya kan yang laporan keuangan sama yang tingkat asersi. Iya Bu, itu dilakukan penilaian ulang untuk menemukan penyebab salah sajinya. Oke. Itu kalau kita sudah masuk ke bagian dari kita strategi audit ya Mbak Nurfasika ya. Jadi kalau memang ya kita sudah masuk ke strategi audit, tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi dalam kita menentukan suatu materialitas ya itu kan harus menggunakan judgment auditor. Judgment auditor ini kan memang sangat penting sekali. Jadi kita harus bisa mengetahui inherent risk dari perusahaan, ya, risiko bawaan dari perusahaan. Karena perusahaan itu pasti memiliki ciri-ciri yang melekat ya, yang mungkin tidak bisa hilang dan itu juga bisa menimbulkan fraud ya. Misalnya perusahaan keluarga itu kan lebih rawan nepotisme ya dan lain sebagainya. Ya. Ataukah risiko bawaannya perusahaan itu mempunyai utang yang tinggi, itu kan juga merupakan suatu risiko bawaan ya yang melekat ya. Jadi dalam menentukan suatu materialitas itu juga walaupun kita berdasarkan suatu judgment ataupun kearifan profesional, tapi kita harus tahu ya bagaimana tingkat inherent risk-nya itu seperti apa dulu. Ya, kemudian misalnya pengungkapan dari pihak
regulator. Bagaimana perusahaan tersebut? Apakah perusahaan itu mengalami asumsi going concern kah? Ya, apakah perusahaan itu sudah mengalami kepailitan? Ya. Orang biasanya kalau pilot itu kan kalau dia orangnya baik ya biasanya dia juga melaporkan pilot. Tapi kalau orangnya misalnya ingin merubah laporan keuangan itu agar menarik suatu investor kemudian dibuat menarik, nah ini kan juga menjadi suatu pertimbangan. Ya, jadi memang kita harus bisa memahami inherent risk-nya dalam perusahaan itu seperti apa. Kemudian tadi ya melalui media, ya, misalnya audit pemerintah daerah nih ya, pemerintah daerah, misalnya terjadi tindak pidana korupsi, misalnya bupati, misalnya kota mana lah ya, kota X lah misalnya, kota X ini bupatinya melakukan suatu korupsi. Nah ini kan sebenarnya ada semacam resiko bawaan ya, resiko bawaan dari pemerintah daerah tersebut. Jadi auditor kan harus bisa kalau kita memberikan suatu tingkat materialitas, berarti kan kita harus mempertimbangkan ya situasi yang uncertainty ya. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai uncertainty ya, ketidakpastian. Karena banyak sekali ya faktor-faktor yang mendukung ya di dalam kita memberikan suatu tingkat materialitas. Pandemi ya, ini kan juga sesuatu hal yang uncertainty yang pada kita belum bisa prediksi sebelumnya. Nah, setelah itu ya kita kan dokumentasi ya, kita kan sudah mendokumentasi, kita menemukan suatu kesalahan atau disebut dengan temuan. Temuan itu apabila auditor itu menemukan suatu ketidaksesuaian, ya maka itu disebut dengan temuan. Ya, temuan nanti itu akan direview kembali ya. Itu kan tadi ada review ya. Kali ya didiskusikan bersama, di brainstorming bersama dengan tim audit yang nanti disertai dengan bukti-bukti pendukung yang ada. Nantinya akan memberikan semacam opini audit ya pada saat akhir audit itu berlangsung seperti itu. Itu ya, jelas ya? Jelas Ibu, terima kasih. Jadi memang kalau kita mau menentukan suatu kesalahan ya harus ada bukti-bukti audit yang tentunya kompeten. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Lira. Gimana Mbak Lira? Tadi gimana pertanyaannya? Jadi pertanyaannya kenapa KAP itu harus independen dan tidak terjadi benturan kepentingan di dalamnya. Terus apabila kita udah terlanjur memilih KAP yang ternyata KAP-nya tersebut ada benturan kepentingan di dalamnya, langkah-langkah apa yang dilakukan KAP atau kliennya untuk menindaklanjutinya. Begitu, Bu. Oke. Pertanyaan Mbak Lira ini formal banget dan harus bisa dijawab. Karena enggak, maksudnya tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ada yang bisa menjawab enggak? Kalau misalnya dalam suatu penugasan ya, ternyata ada ketidaksepahaman. Melakukan apa tadi? Ini kurang 1 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, nanti dijawab via WA ya. Less than 1 minute. Kalau saya memang senang Zoom ya.